Kita mulai aja. Udah lumayan banyak juga nih orang-orang. Suara kedengeran kan? Jelas bang. Dengar ya Jelas bang. jelas bang. Jelas bang, jelas jelas. Oke, di sini materi terakhir, pertemuan terakhir ngebahas tentang caranya, tentang troubleshooting, basic troubleshooting. Jadi di network itu, oh iya, materi udah diupload ya di Google Classroom. Bentar. Nah, kita mulai aja. Yang pertama itu dalam basic troubleshooting network ada yang namanya pengecekan fisik. Salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan ketika terjadi masalah pada jaringan. Pengecekan pada device network dan kondisi kabelnya. Device network biasanya memiliki lampu indikator pada interface-nya. Setiap warna lampu memiliki artinya masing-masing. Contoh pada switch, di sini contoh switch Cisco ya, yang memiliki interface gigabit. Apabila LED indikator berwarna hijau, maka speed link-nya 1 GB. Apabila LED indikator berwarna amber, amber itu eh, kedap-kedip kedap-kedip warna merah bisa jadi biasanya terjadi penurunan speed pada interface menjadi 100 MB atau 10 MB. Di sini bisa dilihat kalau di Cisco ada SCST itu sistem, RPS itu redundant power system, terus ada port status, port duplex, port speed, sama power over Ethernet PoE atau yang bisa disingkat PoE. Sebentar tunggu ya, ada ini.
Tapi ada kesalahan teknis. Lanjut ya. Eh, jadi di sini ada switch Cisco yang emang ada indikatornya. Jadi kita pertama kali misalnya lagi dekat sama device-nya, kita bisa lihat device-nya ada masalah atau enggak. Kita lihat dari lampu indikatornya sendiri. Jadi kalau emang yang memang atau sistemnya itu kayak kedap-kedip atau memang ada yang aneh dari lampu indikatornya, kita bisa cek di segi fisik switch-nya sendiri. Mungkin yang udah berkecimpung di dunia network atau emang sedang bekerja atau ada project atau emang di sekolah atau gimana gitu ya, yang pokoknya yang udah emang kebiasaan di bagian network, mungkin troubleshoot bukan hal yang baru bagi orang network engineer. Lanjut, kedua itu pengecekan kabel. Kerusakan kabel jaringan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada jaringan. Beberapa masalah yang sering terjadi itu kabel terjepit, putus, terkelupas, digigit, tikus biasanya, konektor kendor, kesalahan konfigurasi kabel. Jadi kalau yang pada umumnya kabel TP, STP kayak gitu, kan ada urutan ininya ya, ada urutan warna-warnanya kayak gitu. Mungkin di sisi yang kanannya warnanya sesuai, sedangkan yang sisi kirinya warnanya nggak sesuai gitu dengan aturan. Jadi di kedua sisinya itu berbeda gitu. Bisa terjadi pada saat crimping. Kabel terjepit, kadang kabelnya itu ada di bawah ya walaupun di lakban, kadang kejepit meja kayak gitu, ketendang. Untuk mengatasinya, analisa awal yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan LAN tester atau kabelan, untuk kabelan dan OTDR untuk kabel optik. Nah, di sini ada LAN tester, contoh yang warna hijau nih. Pengecekan kabelan dapat dilakukan dengan menggunakan LAN tester. Akan memeriksa apakah kombinasi kabel di antara dua ujung kabel sudah benar atau belum. Terus selain LAN tester, pengecekan kabelan juga dapat dilakukan menggunakan fluk. Fluk ini jadi kayak sisi yang satunya kita colok ke alatnya ini, nanti ada alat lagi biasanya dia yang kayak nyari kabelnya gitu putus atau enggak. Atau kalau fluk yang ini informasinya lebih detail kayaknya. Jadi putusnya atau enggak nyambung ke pin konektornya itu urutan kabel yang keberapa gitu. Di sini bisa di zoom nggak ya? Nggak bisa. Oh, mana? Di sini ada tuh kalau emang kelihatan ya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kalau emang putus di salah satu nomornya ya ketahuan nih nggak nyampe-nya di mana. Dan itu kalau emang udah di crimping, udah di press ya, kalau emang putus di angka 6 misalnya, ya nggak bisa diulur juga, harus diputusin terus di crimping ulang. Terus, next. Nah, pengecekan kabel optik di sini dilakukan menggunakan beberapa alat. Namanya visual fault locator atau laser fiber optik digunakan untuk melakukan pengetesan core fiber optik. Terus ada OPM, optical power meter, digunakan untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. Ada lagi OTDR, optical time domain reflectometer, biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan kabel optik yang core-nya putus namun belum diketahui letaknya. Jadi eh, ini kayaknya saya sendiri juga belum pernah megang nih yang kuning sama yang ini, kecuali yang laser ini. Yang laser itu sering dipakai. Jadi ada
troubleshootingnya kayak satu sisi misalnya di gedung A, yang sisi ujungnya itu ada di gedung B. Jadi ada orang dua standby gitu tuh di dua gedung tersebut. Nanti salah satu ngelaser ini sekiranya cahayanya tembus di gedung B, nah berarti itu nggak ada bisa dibilang nggak ada masalah dalam kabelnya gitu, karena cahayanya tembus. Sama ya. Terus ada interference pada jaringan wireless. Interference sendiri itu gangguan yang terjadi pada sinyal Wi-Fi lah atau wireless ketika sinyal tersebut terhalang oleh objek atau sinyal lain di sekitar. Kasus yang sering terjadi itu interference-nya karena ada pemakaian frekuensi yang sama oleh atau lebih perangkat Wi-Fi yang jaraknya berdekatan. Beberapa faktor penyebabnya obstacle atau dinding penghalang, perangkat elektronik, microwave, sinyal Wi-Fi lainnya yang frekuensinya berdekatan. Cara penanganannya yaitu di setting ulang sinyal frekuensinya atau channelnya gitu. Terus menempatkan akses point di posisi yang benar. Jadi naruh akses point juga nggak sembarangan. Di kamar A, kamar B, taruh aja udah gitu. Nah, atau kalau emang yang pernah merhatiin sering di kamar-kamar hotel gitu, atau apa ya, di kantor-kantor biasanya dia itu masang akses point cuma dua dan itu pun di lorong apa ya namanya, lorong pintu masuknya lah gitu. Jadi setiap ke kamarnya masing-masing dia dapat kayak gitu. Jadi nggak satu kamar satu akses point. Terus restart device. Ada kalanya device network juga tiba-tiba jadi hang. Hal ini disebabkan banyak faktor, ada daya listrik yang nggak stabil, atau kadang eh, walaupun cuman apa namanya ya, ngetrip gitu tuh listriknya kayak cuman sebetulnya matinya sepersekian detik gitu. Tapi itu bisa jadi ngaruh ke switch ke perangkat-perangkat network lah. Kadang malah interface-nya nggak up kayak gitu, PoE-nya nggak ngangkat kayak gitu. Atau emang ada resource yang terpakai penuh kayak gitu. Jadi harus ibaratnya harus refresh lah perangkat network juga karena kan basicnya perangkat network itu 24 jam per 7 nggak mati-mati gitu. Terus kalau emang di restart itu kan sebetulnya menyelesaikan masalah sementara gitu. Terus kita bakal cari tahu sumbernya itu, sumber masalahnya kalau emang tiba-tiba si perangkat device-nya ada trouble atau suatu keanehan, kita harus cek tuh berdasarkan log, berdasarkan kondisi powernya misalkan, atau emang versinya gitu yang menyebabkan dia hang. Terus nextnya kesalahan konfigurasi pada perangkat. Masalah pada jaringan bisa terjadi disebabkan kesalahan pada konfigurasi. Untuk menghindari hal ini, kita dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan konfigurasi pada jaringan. Terus menyiapkan konfigurasi backup, menyiapkan script untuk melakukan rollback apabila terjadi masalah. Bila ingin lebih detail lagi, kita memerlukan simulasi atau ibaratnya kita nge-lab dulu sendiri, terus baru kita publish atau kita push di produksi. Kalau di kerjaan begitu biasanya. Atau memang sebelum kita config, kita show dulu konfigurasi sebelum kita apa-apain gitu ya, yang ibaratnya yang existing kita lihat dulu. Nah, kita copy tuh, eh, begitu udah kita copy, kita paste, baru kita config. Jadi suatu saat kita salah config atau apapun, kita bisa lihat konfigurasi sebelumnya, apa yang ditambahin, apa yang emang kehapus kayak gitu. Jadi itu kita bisa rollback.
Kalau di Cisco memang sekali enter dia ke save. Tapi ada beberapa perangkat lainnya yang memang walaupun di config terus di enter, dia belum masuk, belum ke push sebelum kita ketik komen lagi commit kayak gitu. Tunggu sebentar ya. Atau atau emang kita pas saat konfigurasi itu kayak misalnya kan dikasih ini nih, dikasih kerjaan atau disuruh lah konfigurasi nih satu switch, masukin VLAN 6, terus SSH-nya aktifin, terus port sekiannya mode akses, port sekiannya mode terang, terus kasih IP switch-nya sekian, kayak gitu-gitu. Nah, kita konsep dulu di Notepad atau di Microsoft Word, terserah lah. Kita konsep dulu komen-komenannya, nanti begitu kita konsol si switch-nya, baru tuh kita ketikin satu-satu. Jadi biar apa namanya, biar lebih teliti aja gitu, biar lebih terstruktur. Next. Tes konektivitas. Beberapa cara untuk melakukan tes koneksi itu pertama ping, kedua traceroute. Nah, cara paling sederhana itu melakukan tes koneksi adalah ping ke sebuah jaringan. Terus kayak misalnya kalau RTO dan kalau misalkan kayak kemarin kalau masalah yang materi routing itu kita bisa tahu si paket ini dari PC A ke PC B ini dia rutenya kemana kalau kalau ngomongin routing ya, trace route ini. Jadi kalau misalkan emang si suatu kabel atau uplinknya mati, dia muternya kemana, kita bisa tahu dengan trace route. Terus kalau emang testing bahwa menandakan itu bisa saling komunikasi, baru kita testing IP targetnya. Nah, di sini juga ada network interface error. Interface error ini dapat menyebabkan dampak yang besar karena membuat koneksi sebuah link menjadi terputus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan interface ini error, contohnya traffic berlebih, atau kesalahan konfigurasi speed pada interface-nya, kesalahan konfigurasi Ether channel, kabel perangkat yang rusak, atau emang cara pemakaiannya aja, misalnya kayak cabut coloknya itu sembarangan kayak gitu, yang tarik-tarik aja. Atau penanganan awalnya kita dapat mengatasi error network interface dengan mendisable enable interface-nya. Jadi ibaratnya troubleshooting di interface, tiba-tiba kita colok nih interface-nya, tahu-tahu mati. Kenapa nih mati misalnya? Kalau di Cisco kita cuman komen no shutdown. Nah, kalau misalnya di no shutdown masih mati, uh, kita coba cabut colok kabelnya, terus cek lagi, balik lagi, cek lagi kabelnya bener atau enggak, kayak gitu. Atau crimping ulang kabelnya. Jadi kalau emang semua troubleshoot yang berhubungan dengan interface error, dan itu udah dilakuin semua, kita baru bisa mutusin bahwa emang betul-betul interface-nya yang rusak, bukan kabelnya, kayak gitu. Ada lagi di network sendiri itu, dia kasarnya kalau network itu, kalau di kehidupan sehari-hari itu, dia cuman jalan. Dia cuman media, dia cuman jalan. Di atasnya network, dia baru ada konfigurasi firewall. Kadang kesalahan konfigurasi firewall atau antivirus atau policy juga yang kemarin kalian
config tuh di MikroTik. Nah, dia itu bisa ngeblok YouTube, kan kemarin ngeblok port, ngeblok IP, kayak gitu-gitu. Nah, kadang user atau klien begitu emang dia nggak bisa buka YouTube, contohnya, itu udah pasti disalahin tuh. Ini networknya nih nggak benar misalnya, networknya nggak bisa connect nih. Padahal bukan nggak bisa connect sebetulnya nggak bisa akses kayak gitu. Pas begitu kita lihat wifi-nya connect, kita buka yang lain bisa gitu. Cuman YouTube aja yang keblok. Terus misalnya eh, apalagi ya, misalnya sharing folder kayak gitu. Kita ketik IP-nya, ternyata hmm, di situ error tuh. Errornya misalnya kalau contoh yang saya ingat, please check your network connection kayak gitu-gitu tuh. Padahal itu bukan networknya gitu, mungkin aksesnya yang ditutup. Cuman si Windows kebiasaan pasti ujung-ujungnya suruh cek network kayak gitu. Padahal di atas network itu ada firewallnya yang ngasih akses-akses mau jalan kemana nih si network ini gitu. Terus ada update firmware. Update firmware dalam perangkat jaringan akan membuat perangkat jaringan memiliki fitur baru. Contohnya kalau emang Windows update. Kalau misalkan emang Cisco, saya belum pernah juga sih ngupdate Cisco itu gimana. Uh, Mungkin nanti ada tambahan dari Bang Iman ya. Dia kita download dulu versi latestnya berapa, nanti di upgrade firmware-nya supaya punya fitur-fitur yang emang refresh lah, yang baru. Kadang juga ada di endpoint user sendiri, entah itu laptop atau PC, dia begitu di Windows update, wifi-nya baru bisa connect kayak gitu. Sebelum di update koneksinya, adapter wifi-nya gitu, nggak bisa connect tuh. Yang terakhir, reset konfigurasi. Masalah pada jaringan kadang bisa menjadi sangat rumit, terutama pas kita nemuin error. Semua langkah misalnya dari segi kabel, device, atau udah up to date ininya apa firmware-nya dan lain-lainnya. Namun nggak ada yang berhasil gitu. Misalnya kita udah troubleshoot kabelan kayak gini apa lain-lainnya lah. Tapi tetap nggak berhasil gitu, nggak connected. Kadang masalahnya bukan pada router atau modem atau kabel, atau ininya konfigurasinya juga perlu ini harus dilihat lagi. Jadi misalnya kita cek fisik aja semuanya, cek update firmware, kita fokus di situ. Ternyata si port switch-nya nggak di config mode akses, nggak dimasukin switch port ke VLAN berapa, ya nggak bakal connect kayak gitu. Nyala sih nyala, cuman kenapa nih nggak connect-connect? Ternyata belum di config, kadang kayak gitu. Terus ada juga momen di mana kalau emang kita lagi ngonfig apapun, misalnya semua benar dari kabel, port benar, konfigan benar, begitu di update firmware benar, udah bisa, tapi tetap aja gitu nggak bisa. Salah satunya itu ya harus metode reset gitu. Kita reset ulang, kita reconfigure ulang, uh, impact-nya kerasa enggak gitu. Maksudnya impact-nya kerasa tuh berhasil enggak nih setelah kita reset. Kalau emang nggak berhasil juga ya ini cara-cara terakhir gitu ya, ganti device-nya atau ya ganti device sih, nggak ada lagi gitu, karena emang udah diapa-apain misalnya nggak bisa juga. Jadi hmm, riset itu emang bukan cara utama tapi memang cara terakhir
dan cara terakhirnya nggak bisa misalnya, ya udah diganti device-nya. Mungkin materi ini nggak ada nge-lab, di sini cuman kayak troubleshooting aja dari sisi network ya. Terus pahitnya ini kalau emang di network engineer sendiri, dia kalau misalkan error, dia nggak bisa ngasih tahu errornya di mana. Jadi kita kita sendiri yang harus cari tahu. Kalau emang programmer kan kita compile, kita nemu error, dia kasih tahu line 27 misalnya, error konfigurasinya ini atau kurang titik koma atau kurang titik atau salah huruf. Sedangkan network nggak bisa ngeping, kita harus cek satu-satu tuh. Routingnya udah bener, apa belum, konfigurasinya, kabelnya bener atau enggak nyoloknya di port sekian, modenya akses atau terang, itu cuman nggak bisa ngeping gitu antar PC. Belum kita cek IP address-nya di PC 1 sama PC 2 udah bener belum, gateway-nya udah dikasih atau belum, kayak gitu. Kita cek konfigan, banyak sih troubleshoot network gitu. Cuman kalau emang yang udah biasa, dia tahu langkah awal nih harus ngapain dulu. Tapi yang pasti kalau emang eh, kondisi perangkatnya jauh ya, setidaknya kita bisa remote, kita remote dulu deh. Jadi kayak akses point ini bermasalah atau switch bermasalah. Selagi kita bisa lihat switch-nya, kita bisa lihat eh, akses point-nya, konfigurasinya maksudnya, kita masih bisa cek dulu di di apa namanya, di ruangan lah ibaratnya. Begitu kita cek misalnya kayak SSID-nya bener atau enggak nih, VLAN-nya udah bener belum, terus konfigurasi di switch-nya udah bener atau belum. Kalau misalkan emang secara software remote kita udah cek semua dan itu benar, tapi ada user komplain nggak bisa connect, nah itu kita memang harus visit tuh. Mungkin user nggak connect itu mungkin kejauhan, atau yang saya bilang tadi, firmware laptopnya itu belum diupdate atau Windows update kayak gitu. Atau memang ada salah satu akses point mati, kita bisa identifikasi tuh sebelum kita berangkat atau sebelum kita visit. Jadi kita lihat dulu, misalnya si Tono, misalnya si Tono ada di ruangan B, eh, akses poinnya di ruangan deket ruangan B itu mati atau enggak. Kita bisa lihat dulu, biar jadi nanti pas ke lapangan, kita nggak lama-lama buat troubleshoot di situ gitu. Kita udah prepare dulu di dalam ruangan, apa yang kita harus cek di end user dan di lapangan kita harus sudah tahu kayak gitu. Mungkin itu aja, materi ini sedikit sih emang, nggak ada lab juga, cuman troubleshoot doang. Mungkin kalau ada yang mau sharing troubleshoot yang lain atau ada yang mau nanya gitu di real life-nya ya, real apa namanya, di kehidupan nyatanya lah. Ada yang mau nanya atau ada yang mau nambahin bebas. Atau dari Bang Iman ada yang mau nambahin tuh, boleh. Mas Bambang. Oke, makasih Mas sebelumnya Mas Raffi ya. Oke. Ini saya mau tanya aja sih untuk kendalanya untuk pengerjaan tugasnya kira-kira di mana ya? Ada masalah kah atau ada yang kurang jelas mengenai labnya atau konfigurasinya atau ada yang masih bingung? Kita di sesi terakhir ini diskusi aja bareng-bareng. Ya, kalau Mungkin kalau yang ada saya yang mau mau diinfo kesulitan apa nih nge-labnya gimana boleh diinfo nih.
Yang punya masalah-masalah dalam lab bisa dibahas di sini. Nanti biar dicek bareng-bareng. Atau ada yang mau nanya, bebas. Waktu masih panjang. Terus kalau emang mau ngasih kritik dan saran kepada para pemateri, termasuk saya, Mas Iman, sama Mas Bambang, selaku pemateri network boleh, misalnya kurang apa, kayak gitu. Atau kalau misalnya emang ada yang kurang, harus ngapain nanti ke depannya, kayak gitu nggak apa-apa. Kayaknya belum ada masalah deh, Mas Rapi. Lancar-lancar aja kayaknya. Pada jago. Apa bingung mau nanyanya nanya apa nih? Nanya apa aja, seputar network, seputar tugas, seputar Kayak troubleshoot juga nggak masalah kan? Ini Mas Raffi, Mm-mm. mungkin apa ya, sharing-sharing aja kali ya, atau itu ya mungkin ya bisa pengalaman juga atau gitu. Boleh, boleh. Hmm, apa ya, mungkin ya selama ini ya saya sendiri kan nggak terlalu mempermasalahin ping ya. Nah kebetulan kan saya di inilah apa istilahnya di kerja di Telkom itu kan di Telkom Akses, eh, pernah dapat komplainan pelanggan itu masalah ping gitu, masalah ping. Sedangkan kita cekin dari redaman, dari speed testnya segala macam di sistem itu udah bagus semua gitu. Terus sudah bisa YouTubean, terus ya browsing yang lain-lain gitu. Cuma pelanggan itu kekeh minta pingnya bagus gitu, paling bagus gitu. Maksudnya mungkin Mas Rapi atau yang lain mungkin ada solusi atau apa, mungkin pernah apa ya, pernah ya punya case gitu gitu. Seberapa besarnya sih itu untuk ping itu gitu? Seberapa pengaruh gitu? Apa cukup udah browsing aja udah bagus gitu? Itu aja Oke, sih Mas. Ah, mungkin nanti dari saya dulu ya, mungkin nanti Mas Bambang atau Mas Iman, kan pengalaman beda-beda nih. Nanti mungkin bisa ditambahin. Nah, saya jawab dulu. Ping itu mungkin time-nya kali ya yang dilihat. Kalau dari si klien itu. Nah, pertanyaannya, si klien yang komplain itu emang tahu beneran atau pura-pura, apa bukan pura-pura, maksudnya emang kayak sok tahu aja gitu. Eh, Begitu kita ngeping 888, time-nya 22 milisecond, Mas ini gede nih pingnya, saya pengennya yang 1 milisecond aja misalnya. Nah itu kan saya kurang paham juga tuh kenapa 22 milisecond, mungkin nggak ada yang 1 milisecond juga kali ya, mungkin kalau pakai kabel entahlah gitu. Cuman menurut saya selama itu pingnya di di bawah 3 digit ya, misalnya kayak 22 atau 54, sepengetahuan saya masih bagus-bagus aja sih gitu. Bisa dibilang stabil. Tapi kalau emang udah 3 digit, misalnya 100 atau bahkan 1000 gitu, nah itu bisa dibilang networknya nggak lancar, dia nge-lag gitu. Mungkin dari Mas Iman atau Mas Bambang ada tambahan nggak dari segi ping milisecondnya itu? Mungkin dari saya sedikit ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan Mas Raffi ya. Kalau misal memang pelanggannya sudah paham, maksudnya udah paham lah gitu ya. Tanya dulu nih, apa namanya, yang dia maksud eh,
biar pingnya bagus itu kriteria berapa digit, 1 digit atau 2 digit. Kalau memang harus 1 digit itu sepertinya nggak mungkin ya. Semua rata-rata ISP di Indonesia ping ke Google tuh pasti 2 digit, itu standar lah. Kalaupun memang mau 1 digit berarti harus langsung nyolok ke data centernya seperti itu. Mungkin kalau memang betul dikatakan Mas Raffi, kalau udah di atas 2 digit, 3 digit itu mungkin bisa dibilang jelek lah. Yaitu harus dicek di sisi konfigurasi ISP-nya juga. Apakah memang trafficnya lagi full. Seperti itu kan, kalaupun misalnya kita ping ke Google kan pasti ada tujuannya tuh hop-hop yang dilewati. Semakin banyak hop yang kita lewati pasti semakin banyak semakin panjang maksudnya tujuannya. Seperti itu sih. Kalau di angka 2 digit seperti 15 sampai 22 itu menurut saya masih rasa normal sih. Seperti itu sih. Mungkin itu aja sih dari saya tambahannya. Tergantung dari Mas Iman nih gimana nih. Ya, kalau dari saya sih hampir sama ya. Maksudnya kita harus tahu dulu nih si pelanggan nih, dia bilang ping gede nih, maksudnya ping kemana gitu. Apakah ke internet? Internet juga kan banyak ya. Jadi kita harus tahu juga ini internet yang dia ping ini apakah Indonesia ataukah internasional, itu kan udah beda ya trafficnya. Jadi emang kadang susah sih kita ngejelasin ke orang awam ya, karena ya mungkin dia taunya sebatas pengetahuan dia gitu ya. Cuma sebisa mungkin ya kita ngejelasin aja sih, banyak faktor gitu yang bikin ping ini besar gitu. Dari destination, kemudian eh, dari hopnya juga, benar kata Mas Bambang tadi ya. Jadi nggak bisa jadi tolak ukur juga. Kalau ping besar itu jelek gitu, nggak bisa jadi tolak ukur juga gitu sih. Emang kadang-kadang ada user yang agak-agak, ya begitulah, mungkin udah pada tahu ya. Ya, jadi sebisa mungkin kita ngejelasin aja sih. Kalau kita sampai ngejelasin yang kayak teknikal gitu, capek juga sih. Mungkin kayak gitu sih kalau dari saya. Mending ngejelasin ngerti ya. Nambah ngegas ntar. Iya. Oke Mas, makasih Mas, Mas Raffi, Mas Iman, Mas Bambang. Oke. Iya. Ada lagi mungkin yang sering dikomplain klien atau user atau bos misalnya. Kasih tahu aja. Oh, sharing-sharing aja, jangan ragu. Mungkin dari Mas Gali ada sharing-sharing atau gimana nih? Saya mau tanya nih, di sini ada yang namanya, bentar. Ada yang namanya Mas Didik enggak? Didik Rahmatullah. Soalnya saya mau cek labnya nih, cuma kayaknya eh, uploadnya mungkin nggak tahu gimana ya. Dia saya nggak bisa download filenya nih. Mungkin kalau ada di sini ya. Nggak ada yang orangnya ya. Didik Rahmatullah Eh, eh, ini Nisa ya. Mungkin kayaknya ini salah upload deh. Jadi saya nggak bisa download filenya. Ada nih di sini Mas Didik. Halo. Apa janjian yang tadi di jalan ya? Namanya aneh-aneh sih di grup WA. Jadinya nggak tahu. Ada I don't know who am I. Bingung jadinya.
Yo, yang lain di tempat kerjaan atau tempat sekolah yang mau sharing-sharing tentang network. Permisi Pak, boleh tanya Pak? Boleh, boleh. Nah, Permisi, boleh silakan. ini sharing aja sih sebenarnya. Kan kalau di kerjaan saya kan terkadang kan konfigurasi jaringan kan nggak melulu tentang komputer kan ya. Ada juga alat-alat yang butuh kayak apa namanya transaksi data seperti PLC atau segala macam yang berhubungan sama IoT lah terutama, apalagi microcontroller gitu. Nah, selama ini kan kalau saya konfigurasinya ya nggak apa namanya nggak ada pembatasan. Saya bikin sama aja gitu loh. Saya samakan sama komputer-komputer lain pada umumnya antara bandwidth atau segala macam. Nah, kira-kira mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak instruktur semua ini yang pengalaman setting perangkat yang bukan komputer ya, tapi perangkat-perangkat ya kayak apa namanya yang membutuhkan seperti itu, perangkat sejenis tersebut, kira-kira butuh nggak pembatasan tersebut? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Saya izin jawab ya. Nanti Mas Bambang sama Raffi bisa tambahin ya. Kebetulan di tempat saya juga ada ya banyak banget device IoT dan itu kita perlakuannya memang agak berbeda ya. Jadi khusus untuk IoT itu dia kan operating sistemnya juga custom, terus ya beda lah OS-nya ya sama sama komputer biasa, dan itu menurut saya lebih rentan ya dari segi security. Nah, perlakuannya kalau kalau di saya yang pernah saya setting ya, dia dibikin isolate, jadi dia diisolasi, dia nggak bisa kemana-mana, hanya bisa ngobrol sesama network yang sesama IoT-nya aja. Kemudian kalau memang dia membutuhkan akses ke komputer atau device lain ya, kayak misalkan komunikasi sama server atau yang lain gitu, itu benar-benar kita batasi. Jadi misal dia cuma perlu koneksi ke server di port sekian. Jadi port itu aja yang kita allow dari source IP sekian, port sekian menuju server apa. Dan itu di setting itu benar-benar ini ya, benar-benar defaultnya itu blok. Jadi hanya koneksi yang kita izinkan aja yang boleh terhubung sama IoT. Karena banyak kasus itu IoT itu jadi sarang ini ya, sarang masuknya malware dan lain-lain. Awal mulanya dari situ karena emang yang nggak ada proteksi ya. Jadi kalau dari saya perlakuannya pasti sangat beda sama user biasa gitu. Jadi kalau udah ada masalah di IoT, misalkan kena virus atau yang lainnya, ya kalau udah kita isolate, dia nggak akan kemana-mana, minimal nggak nyerang user lain lah gitu, nggak nyerang segmen lain, nggak mindahin virus kemana-mana gitu. Dari VLAN, kemudian dari settingan juga semuanya itu dibatasi. Kalau 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 dari saya sih kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau tambahin Mas Raffi atau Mas Bambang? Mungkin tambahan sedikit aja. Paling kalau emang kalau bisa ya, jadi kayak perangkat IoT itu dia punya segmen IP-nya sendiri. Terus perangkat buat end user, dia punya segmen IP-nya sendiri. Buat perangkat server, dia punya segmen IP-nya sendiri. Jadi kita bikin aturan di firewall-nya tadi, bisa dibilang ketahuan gitu. Jadi, oh ini perangkat-perangkat device nih, atau misalnya IP switch, kita settingnya satu-satu IP-nya. Itu slash berapa terserah, tapi yang pasti setiap device itu pasti IP-nya satu-satu. 11.5.6.7 dan seterusnya. Dan kalau emang misalnya perangkat IoT ada perangkat IoT, nah di situ kita apa namanya kita bikin segmennya 222.5 titik sampai 6 sampai 7, pokoknya satu segmen aja. Jadi biar enggak device IoT udah biarin DHCP aja. Nah, device user udah DHCP aja. Nah, itu juga sebagian dari troubleshoot
suatu saat nanti bisa kita terapin misalnya, Pak saya di lantai 3 nggak connect nih wifi-nya, IP-nya berapa? Nah, mungkin kan kalau orang yang tahu kita guide, mereka bisa cek IP dia berapa, IP config al di CMD. Tapi misalnya dia nggak tahu, PR juga kita buat ngejelasinnya. Jadi emang IP user nih udah pasti misalnya IP-nya dari sekian, rank-nya sampai sekian, kayak gitu. Terus kalau emang masalah pembatasan-pembatasan, ya perlu sebetulnya yang dibilang Mas Iman tadi, bagian dari security. Segmennya dibedain, VLAN-nya kayak gitu. Jadi biar memudahkan troubleshoot juga dan memudahkan untuk pembatasannya juga gitu. Mungkin itu dari saya. Oke Kak, terima kasih. Soalnya kan kalau saya pribadi selama ini kan kalau untuk perangkat IoT gitu kan benar-benar nggak ada koneksi ke internet ya kalau saya pribadi ya. Jadi untuk data segala macam saya apa namanya? Saya koneksikan ke komputer server yang benar-benar dedicated buat IoT-nya pakai apa namanya? Pakai itu lah baru nanti kalau misalnya mau ambil data baru dari komputer server itu ya. Menurut saya kan itu masih kerja 2 kali ya. Nah, makanya masih belum bagus itu loh. Kalau untuk apa namanya buat uh, apa akses datanya gitu ribet kan harus ke komputer tersebut gitu kan. Nah, makanya saya tanya apa namanya kira-kira yang aman gimana kalau misalnya connect ke internet apa pembatasan segala macam. Saya memang kalau dari kebiasaan sih dibiarin aja gitu kayak komputer end user gitu. Terima kasih kakak. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ayo dari yang lain. Kak izin bertanya kak, kakak tahu tidak cara hack WiFi? Aduh. Dijawab apa ini Mas Bambang? Sebelumnya saya nggak pernah nge-hack mas, nggak bisa juga hanya kalau hack saya. Siap siap. Dan tidak diperbolehkan juga mas dosa ngambil data orang lain secara ilegal tuh mas. Nanti dihukum sama Allah nantinya. Ayo dari yang lain, dari siapa nih Mbak Dea atau siapa yang mau nanya terkait materi tadi troubleshoot juga ke masalah, mungkin Mas Rapi bisa share screen lagi. Tadi mau menanyakan lagi. Halo, izin nanya. Mas. Halo ya, halo ya Mas. Ya, ya, Boleh. ya. Saya mau nanya ya, kalau eh, best practice-nya menggunakan apa balik lagi ke security ya. Best practice-nya di lapangan ya. Misalnya saya punya satu jaringan yang ya oke lah, lumayan besar. Itu seminimal mungkin harus ada apa sih security-nya gitu. Harus install apa atau mungkin ada yang udah jadi yang harus kita beli. Hmm, gitu aja. Makasih. Di sini security nambahnya maksudnya nambah konfigurasi kah atau nambah device atau gimana nih? Macam firewall gitu. Oh, berarti di firewall-nya harus nambah apa gitu? Iya, betul. Apakah Oh, kita config aja atau nambah plugin atau nambah
perangkat. Oke, setahu saya ya, yang pernah saya emang kerjain gitu. Jadi di firewallnya itu memang kita buat policy, kita buat aturan. Nah, rules-nya kalau misalnya ditanya harus nambahin apa, itu tergantung request klien, maksudnya user atau bos kita gitu. Misalnya kayak kemarin contoh kecilnya blok aja YouTube karena ngabisin bandwidth. Nah, kita di policy-nya itu kita atur source-nya, apa namanya, sumbernya itu IP segmen user misalnya. Karena kan tadi balik lagi kalau misalnya IoT butuh koneksi ke YouTube kan dia nggak keblok. Nah, misalnya IP source-nya itu sumbernya IP user yang emang buat kepake buat staff dan lain-lainnya. Source-nya IP user, misalnya segmen berapa, destination-nya YouTube. Nah, itu kita buat policy drop atau block kayak gitu. Jadi nanti di firewall begitu emang dengan segala macam routingnya si user akses YouTube, dia keblok karena kita udah bikin aturan di firewallnya. Nah, kalau emang harus apa yang ditambahin ya tergantung apa yang mau diblok gitu. Terus satu lagi kalau di firewall mungkin update signature namanya. Signature antivirus kayak gitu. Jadi suatu saat ada ransomware atau virus apapun, dia keblok di firewallnya, di antivirus itu. Dan kalau emang ada lagi request, misalnya ada lagi permintaan kayak IP bos ini kita keluarin dari blog YouTube, kita buka aja. Ya kita buka lagi polisinya nanti si IP-nya itu di apa namanya di reserve dulu di apa namanya dikeluarin gitu dari polisinya nanti kita define lagi polisinya IP sekian source-nya destination-nya internet misalnya internet al kita bikin profilnya jadi yang full access nanti action-nya allow kayak gitu atau unblock kayak gitu-gitu jelas nggak Mas Gali atau mungkin ada yang mau nambahin Terus yang lain mungkin. ada lagi yang Ya, mau nanya sambil nambahin ya. Tadi kan pertanyaannya, tadi apa pertanyaannya Mas? kalau Security yang minimal bisa kita pasang gitu. Kayak dari ancaman Di, ransomware dan lain-lain gitu. oke, oke. Eh, Pasti yang pertama kita harus punya juga antivirus untuk end user ya. Itu penting juga. Karena kalau misalkan dari firewallnya lolos, kita masih punya opsi kedua. Jadi antivirus ini nanti yang berperan. Tapi tetap eh, benteng pertamanya, awalnya benteng depannya pasti kita perlu firewall yang punya database virus itu update terus gitu. Jadi terserah sih firewallnya mau mau apa, mau open source atau yang berbayar, mau eh, device atau mau cuma operating system terus dipasang di server gitu. Yang penting sih kalau bisa yang dia bisa filteringnya sampai layer 7. Inspeksinya itu dia ngecek paket sampai layer 7. Jadi ketahuan tuh detailnya. Kemudian kalau misalkan emang pengen lebih lengkap lagi, bisa kita tambahin IDS, semacam intrusion detection system ya. Kalau IDS tapi dia cuma bisa ngecek log aja, dia nggak punya action. Beda dengan IPS. Kalau IPS itu dia action ya. Dia ngedetect terus dia actionnya apa, ngeblok atau ngapain. Biasanya itu udah include sama firewall. Tapi kalau IDS ada sih toolsnya. Jadi kayak kita bikin semacam SOC lah, security operating center ya. Jadi untuk ngedetek log-log yang anomali gitu-gitu, kita bisa pasang tools
banyak sih toolsnya, kayak yang free juga banyak, kayak misalkan ada namanya Wazoo, coba aja nanti di search ya, Wazoo itu bisa juga dipakai. Kemudian kalau dari firewall ya, contohnya bisa pakai pfSense, coba bisa bisa di search nanti. Banyak sih yang open source juga banyak. Gimana enaknya aja pengen pakai yang open source. Tapi pasti open source sama yang berbayar pasti ada bedanya ya. Pasti ada fitur yang nggak ada di open source kalau kita beli yang berbayar gitu sih. Gitu paling kalau dari saya. Makasih Mas. Ya, Lagi, Izin nanya Mas soal security juga nih, nyambung dari pertanyaannya Mas Galih. udah lanjut. Eh, Gimana sih Mas kita nentuin kalau kita tuh butuh gitu loh pengaturan firewall yang seperti ini, pengaturan konfigurasi jaringan yang seperti ini? Apakah memang itu upaya represif dari kita karena sebelumnya nih udah pernah error, jadi kita ubah lagi? Atau memang eh, karena kita searching nih, oh ini pengaturan seperti ini bagus, konfigurasi seperti ini bagus, firewall yang ini oke, terus kita pasang semua. Kan soalnya belum tentu, mungkin saya pengalaman kerja sih pertama kan di bank besar. Di bank besar kan otomatis security-nya kan ya kompleks lah Mas, kayak kita kita antivirus aja udah ditentukan, terus juga komputer aja udah join Active Directory dan semuanya juga udah di setup lah. Terus masuk lagi ke perusahaan yang berbeda, pengaturannya kan berbeda juga. Apakah bagaimana caranya kita tuh menentukan kalau ini loh setup yang harus kita butuhkan dan tidak perlu kita butuhkan karena memang ya makin makin rumit apa yang kita setting kan, balik lagi kan mungkin kayak kalau cuma sekedar setting di router router akan lebih berat, atau kita pakai perangkat tambahan berarti kan eh, pengadaannya harus lebih banyak lagi dan belum tentu semua perusahaan kan mampu akan hal itu. Itu kita nentuinnya itu bagaimana Mas? Terima kasih. Berarti nentuin policy-nya gitu atau nentuin aturannya maksudnya atau gimana? Nentuin apa yang kita perlukan gitu Mas, kayak kan kadang ada juga kan yang sekedar ya udahlah sementara karena kita kecil nih perusahaannya nggak seberapa berdampak soal networking, jadi ya udah kita sekedar paling cuman konfigurasi perangkatnya dipisah segmen aja, yang firewallnya nggak usah yang gimana-gimana. Atau kan ada juga yang mungkin memang perlu banget harus ada firewall yang gimana-gimana gitu kan, yang rumit. Itu menentukannya tuh gimana Mas? Apakah memang karena upaya represif gitu, karena sebelumnya pernah, wah kita pernah kecolongan ini nih, harus kita config, berarti sekarang kita harus config yang bagaimana? Atau kita pernah lihat, kita sebelumnya belum pernah ketemu case yang seperti itu, tapi karena lihat konfigurasinya oke, terus juga kita searching dan pengalaman temen, oh ini konfigurasinya oke kok, walaupun agak sedikit berat tapi lebih aman dibanding konfigurasi yang selama ini kita pakai, akhirnya kita config dengan nyamain pengalaman orang lain. Itu gimana tuh Mas? Kan kadang kayak kan yang namanya juga security kan kadang cocok-cocokan kan Mas, kayak tempat di kita belum tentu oke gitu dibanding tempat orang lain. Itu gimana kita nentunya Mas? Apa karena memang udah ada kejadian, atau ya kita menanggulanginya aja gitu? Tapi ya kadang kan menanggulanginya juga butuh investasi, antara investasi di alat, investasi di waktu, dan lain-lain gitu sih Mas. Oke. Jadi disclaimer di awalnya. Jadi intinya mau sebanyak apapun firewall, seketat apapun policy, itu memang nggak ada yang 100% aman. Kalau di apa namanya, di dunia digital gitulah, atau network atau apapun, nggak ada yang 100% aman. Nah, kalau misalkan emang kita sebagai orang security harus up to date, info-info emang contoh yang pernah saya ikutin ya, Instagramnya atau akunnya di LinkedIn juga ada kayak critical
patching, misalnya Fortinet, patching Azure AD, Active Directory, atau patching Microsoft Teams, kayak gitu-gitu. Nah, kita harus sebagai orang security, kita harus up to date sama info-info itu. Apakah kita pakai environment itu, apakah kita pakai device itu, kita harus follow up, kita harus cek. Nah, sedangkan kalau emang misalkan kayak di perusahaan ini sama perusahaan ini beda, memang betul. Karena misalnya di bank kita ngeblok misalnya detik.com aja diblok misalnya di bank. Tapi sedangkan kita kerja di eh, multimedia misalnya di ya entah di percetakan atau gimana yang ada networknya dan itu kita yang handle, sedangkan kliennya atau emang manajernya butuh buka detik.com kan nggak mungkin kita copy paste dari bank gitu. Polisinya beda-beda juga. Jadi memang apa yang harus kita buat ya sesuai request aja gitu. Kalau emang kita punya informasi tambahan yang seperti saya bilang tadi, harus patching ini, ya kita follow up. Mungkin kita ada tim leadernya atau orang tim leadernya atau kita ke manajer yang punya perusahaan, kita kasih tahu Pak, patching ini harus gini gini gini, nanti impactnya gini gini gini. Misalnya oke, ya udah baru kita implementasi, kita patching, kita update lagi apa yang memang harus di-block dan di-allow, rule-nya kayak gitu-gitu. Kalau makan waktu, ya emang makan waktu karena setiap hari pasti ada aja serangan gitu. Nggak mungkin hari ini stop serangan gitu, nggak mungkin. Apalagi kalau emang perusahaan-perusahaannya besar, tiap hari juga pasti ada gitu. Dan kalau misalkan emang udah ada yang pernah megang firewall gitu ya, atau cuman akun monitor lah ibaratnya, kita nggak punya permission buat ngonfig-ngonfig, bisa dilihat aja gitu lognya. Mungkin banyak di situ malware apa gitu yang keblok. Mungkin bisa setiap hari gitu. Jadi kalau emang terus balik lagi kalau emang ngasih polisinya itu udah kejadian atau emang kita pencegahan ya sebaiknya mencegah daripada udah kena nanti tuh pasti ribetnya kemana-mana. Harus build up server lagi, kita bikin policy lagi dari bisa dibilang mungkin dari nol gitu. Apa nih yang salah bikin polisinya? Apa nih yang salah kita bikin aturan sehingga si malware tadi nembus gitu kasarnya. Mungkin kalau emang masih kurang jelas ada tambahan dari Bang Iman sama Mas Bambang. Ya, kalau dari saya hampir sama sih dengan Mas Rapi. Kalau saya pribadi sesuai kebutuhan di lokasi aja, yang nggak perlu awalnya di drop, nanti ketika kebutuhan yang menyesuaikan kita buka gitu. Seperti itu aja sih kalau saya pribadi. Cuman kalau awal mula untuk konfigurasi pasti semuanya di drop dulu sih. Di ya tidak diperbolehkan gitu. Mungkin seperti itu aja sih Mas Rapi. Terima kasih. Oke, udah cukup jelas Mas Bagus. Kalau nggak kurang jelas bisa ini lagi dilanjut. Cukup Mas, terima kasih banyak infonya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ngopi Ini dan boleh banget Bapak Bambang. Ada yang masih kesulitan nggak ngerjain lab? Atau masih bingung? Karena ini untuk info aja ya. Sabtu itu terakhir ya batas pengerjaannya karena server juga mau kita shutdown ya. Jadi Sabtu itu terakhir. Jadi mungkin kalau ada yang belum atau masih terlambat nggak apa-apa dikerjain aja sebisanya semampunya. Kalau mau ada yang ditanya terkait labnya juga nggak apa-apa. Kesulitannya di mana boleh diinfoin.
Mohon izin, boleh tanya lagi nggak ini? Boleh, Mas. Nah, mungkin ya ini juga buat teman-teman yang sekolah juga atau gimana ya. Saya mau bertanya, apa sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dunia network engineering gitu? Apa yang perlu dipersiapkan? Terus apakah kursus atau segala macam atau bagaimana gitu, Pak? Ya, apa ya namanya ya? Ya mungkin kalau network engineer kan benar-benar kerjaan yang apa ya? eh, bisa dikatakan satu jadi satu gitu loh sama IT support atau segala macam gitu kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan mainstream gitu kan jadi sama support segala macam. Nah, apa nih kira-kira yang udah punya basic IT apa yang perlu ditambah lagi untuk bisa jadi network engineer itu? Masih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya. Apa aja sih yang perlu disiapin kalau kita mau eh, jadi network engineer ya? Belajarnya apa aja sih, dari mana aja sih? Eh, dari pengalaman saya ya, mungkin nanti Mas Bambang sama Raffi nambahin. Yang pertama kita harus paham dulu fundamental ya. Jadi pengetahuan dasar tentang jaringan, konsep, itu kita harus eh, matengin dulu konsepnya. Walaupun ketika kita belajar konsep itu kita nggak langsung ngerti, dan nanti ngertinya ketika penerapan di lapangan, tapi tetap di awal kita belajar konsep dulu, biar kita ketika praktek itu tahu udah ada basic gitu. Eh, ya contohnya misalkan si layer itu sangat penting ya. Kemudian subnetting, blok-blok IP segala macam itu perlu ya. Walaupun nanti kalau penerapannya banyak tools atau kita bisa pakai IP kalkulator dan lain-lain, tapi tetap kita harus tahu dasar dulu. Kemudian switching itu harus dipelajari, routing. Belajarnya pelan-pelan aja, jangan buru-buru, santai tapi pasti gitu. Basic routing itu, static routing itu harus tahu sebelum ke dynamic routing. Kemudian kalau mau yang lebih lebih expert lagi, mungkin bisa pelajari eh, kayak belajar coba capture jaringan pakai Wireshark, kemudian belajar baca paket datanya. Kalau misalkan mungkin ada yang pernah pakai Wireshark ya. Nah, itu kan paket yang lewat tuh di jaringan tuh nanti ada tuh ke capture tuh datanya apa aja di situ, kelihatan tuh, bisa belajar dari situ juga bisa. Tapi yang pasti yang penting sih ya awal-awal harus konsep dulu ya, harus tahu. Baru kemudian nanti eh, kita itu bisanya karena case sih. Nanti semakin banyak case yang kita temui, semakin banyak kita troubleshooting, nanti knowledge kita kan bertambah. Nah, nanti bakal terasa sendirilah kalau udah di lapangan. Kita banyak nemuin case. Nah, setiap case itu kita dapat tuh problem solvingnya apa. Nah, itu jadi buat kita jadi buat eh, punya modal juga. Oh, kalau gangguan kayak gini, itu saya udah pernah kayak gini, nanti penanganannya gini. Itu nanti banyak terasanya di lapangan sih. Mungkin kalau dari saya kayak gitu sih. Ada yang mau nambahin dari Mas Raffi atau Bambang? Oke, terus mungkin eh, ibaratnya saya mau terjun di dunia network engineer tuh apa yang harus disiapin ya. Yang pertama emang niat, karena memang perangkat network mahal-mahal, nggak mungkin kita beli switch Cisco gitu. Kita cuma bisa manfaatin paket tracer. Nah, kalau emang udah niat, misalnya emang pengen berkecimpung di network engineer, ya pertama ya bikin-bikin testing kayak lab kemarin gitu. Nanti di situ kita nemuin error. Nanti di situ kita
nemuin gimana cara ngeberesin errornya kayak gitu. Nggak connectnya kenapa kita beresin. Jadi begitu emang ibaratnya kita udah lulus, kita udah ready nih misalnya, oke, pede nih kan, kita menjadi network engineer. Begitu interview, ditanya troubleshooting network aja nggak tahu kan, ini gitu, apa namanya, nggak bisa ngejamin dia masuk gitu kan, kalau kalau emang interview kerja ya. Jadi yang pertama emang betul basicnya, eh, dari segi routing, dari segi subnetting, kayak /24 berapa, /25 berapa, kayak gitu-gitu. Itu nggak harus dihafal sebetulnya. Jadi kita tahu aja kalau emang slash ini berapa subnetnya, kita setidaknya ada bayangan kayak gitu. Mungkin bisa dijadiin wallpaper HP dan lain-lain lah, banyak caranya. Terus kalau emang network engineer itu, atau emang nggak tahu ya kalau web juga atau entah praktisi IT gitu, dia dinilainya kalau di Indonesia memang berdasarkan kuliah atau enggaknya dulu. Kalau skill dia nomor mungkin 2 3. Terus kalau eh, emang udah ready, udah maksudnya udah banyak banyak masalah ya, maksudnya banyak masalah di network ya, dan kita udah paham cara mengatasinya, kita bisa ikut-ikut pelatihan. Ya contohnya salah satunya pelatihan di sini gitu. Atau mungkin nanti kalau emang kurang, dirasa kurang ya, kita ikut pelatihan keluar. Banyak sih, kayak kemarin-kemarin aja ada dari Kominfo, digital talent kayak gitu-gitu. Terus ada BPPTIK, apa namanya, sertifikat kompetensi kayak gitu. Dia sertifikatnya berlaku di Indonesia, seluruh Indonesia lah. Jadi kalau emang lulus kuliah, sekolah, banyak-banyakin pelatihan lah. Karena saya tahu dan mungkin sebagian besar di kuliah atau di sekolah, pelajaran network engineer tuh kurang menurut saya. Mungkin sekolahnya ada yang lebih wow, mungkin ya masuk lah gitu, network engineer. Karena selama saya kuliah pun pelajaran network engineer cuma sekedar apa itu hub, apa itu switch gitu. Nggak pernah namanya konfigurasi VLAN, VTP kayak gitu-gitu. Ether channel, malah malah saya dapetnya kayak yang di luar atau berdasarkan cerita teman gitu, troubleshoot bareng-bareng. Udah sih paling itu, niat yang awal, niat lah yang pasti. Jadi jangan misalnya nggak bisa ngeping, udahlah pusing, tutup pakai tracernya gitu. Ya mau sampai kapan kan kayak gitu. Kalau emang bener keterima di perusahaan sebagai network engineer kan nggak bisa kayak gitu. Udahlah pusing besok aja gitu. Oh, usernya teriak-teriak gimana gitu kan. Kayak gitu sih. Mungkin dari Mas Bambang bisa nambahin pengalamannya sebagai network engineer dan terjun ke situ gitu. Rumit ya pengalamannya. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih, saya juga dari orang lapangan ya. Yang pertama saya pelajari itu konsep dasar jaringan harus paham sih. Karena ketika orang gabung itu pasti yang pertama kita lihat bukan konfigurasinya, topologinya seperti apa, ini alurnya kemana gitu. Yang penting konsepnya harus dikuatin sih. Terus nggak kalah penting juga benar tadi Mas Raffi itu subnetting ya IP address. Banyak sih pokoknya sebenarnya. Yang kalau menurut saya sih ya konsep dasar jaringan kayak OSI layer, basic-basic itu harus ya bisa lah paham sama subnetting. Mungkin nanti selanjutnya seiring pengalaman, seiring case pasti bisa sih seperti itu. Karena saya pribadi juga sebenarnya orangnya belajarnya cuma ketika ada case aja. Seperti itu sih. Ada case baru dipelajarin. Kalau nggak ada case aman tidur. Bohong, jangan seperti itu. Yang paling dasar itu sih konsep dasar jaringannya harus paham fundamental. Mungkin itu aja sih Mas Rapi dari saya mah. Terima kasih. Oke, makasih. Eh, cukup
Jelas ya jawabannya Mas Angga ya tadi ya. Iya ya, jelas Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Mas Imam. Ada lagi nggak nih? Terus kalau emang udah pada jadi network engineer nih, jangan lupa bawa kabelan satu sama kabel konsol. Udah itu aja. Penting itu. Ini nggak ada yang mau nanyain tugas nih, lab. Udah pada siap semua. Oke, nanti kalau yang mau nanya-nanya penutupan besok ya, besok tanggal 30 nanya di grup aja. Soalnya di sini kayaknya panitianya nggak ada ya. Jadi kurang paham juga nih alur nanti pas penutupan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Mas, yuk boleh. ini nanti materinya bisa kita download nggak sih? Di Google Classroom kayaknya bisa deh. Awal-awal Bisa sih itu. iya bisa. Bisa yang udah di-share untuk peserta itu bisa di-download semua. Oh iya, Coba di-download aja. dibuka Bisa ya? dulu, nanti ada titik 3 tuh. Titik 3 sebelah kanan. Mm-mm. Nah, nanti kan ada tuh download. Ada ya? Atau boleh share screen kalau misalkan bingung. Boleh di-share screen. Nih ya, share screen ya. Nih, ini kan materinya nih, tadi yang saya buka nih. Nah, di titik 3 kanan nih, pojok kanan atas, kita klik. Nah, nanti di sini ada download nih. Klik download. Nah, di sini nanti ke download. Nah, basic troubleshooting PPTX. Kelihatan kan share screen-nya? Ntar saya coba buka di laptop deh. Oke, oke. Ada lagi? Kalau udah nggak ada, bisa ditutup kali ya, Mas Iman, Mas Bambang? Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyain lagi ya, jangan lupa absennya ini udah di-share linknya sama Mas Ibnu ya untuk pertemuan terakhir. Sama tadi ya yang seperti yang udah saya infoin tadi, server hari Sabtu kita shutdown ya. Sabtu Jadi jam berapa tuh, Mas yang Iman? mau Sabtu siang mungkin ya kita kita shutdown siang. Jadi yang masih mau nge-lab boleh nggak apa-apa. Nanti cuma Sabtu siang mau kita shutdown. Soalnya mau kita rekap nilainya. Sama kalau nanti ada yang mau file VM, GNS VM-nya
boleh minta, misalkan ada yang mau boleh minta ke kita, nanti kita kasih. Kalau misalkan ada yang punya server sendiri, mau diinstal GNSPM biar nanti bisa nge-lab sendiri, boleh nanti pas penutupan bawa aja flash disk atau hard disk, soalnya agak gede sih. Ya, nggak ada yang Oke, paling tanya. dari saya itu aja sih Mas Raffi. Oke, udah aman nih. Ada yang mau nanya lab atau mau nanya mana? Oke, kenapa ada ya? Maaf Kak, saya charger laptopnya rusak. Laptopnya lobet, mungkin besok pagi saya baru ngerjain yang lab Microtik. Soalnya dari kemarin saya sibuk project sekolah Kak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tadi udah dikasih tahu sama Mas Iman, mau kerjain malam ini, mau kerjain besok, mungkin besok sampai siang servernya dimatiin. Nanti kalau emang ya, jam-jam menuju siang, emang jam 12 mungkin ya, jam 12 siang dimatiin. Kalau emang ada yang belum selesai, dikebut eh, dari sekarang gitu. Di ini apa namanya, bagi waktunya lah sebaik mungkin. Tapi jangan sampai diforsir juga. Oke, ada lagi sebelum benar-benar ditutup nih. Kan ya. Oke, mungkin itu aja dari saya, dari teman-teman pengajar, Mas Iman, Mas Bambang. Selama berapa sebulan ini ya, seminggu 2 kali. Mohon maaf kalau emang ada kekurangan di penjelasan, di materi. Dari saya pribadi minta maaf kalau emang benar ada kekurangan. Terima kasih buat peserta yang sering join ya malam-malam, menyempatkan waktunya untuk belajar dan untuk sharing. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Yang mau live, mau yang tidur boleh, mau malam Sabtuan boleh juga. Sekarang ini mana Kak, kok nggak ada. Makasih ya, Kak. Oke, Terima kasih Kak. sama-sama.